Halo Sobat Poko, hari ini aku bakal ngewawancarain nih salah satu narasumber kita yang paling keren. Tapi sebelumnya aku bakal kenalan dulu nih ke teman-teman semua karena aku nih merupakan wajah baru dari Poko nih. Halo semuanya, nama aku Maya dan aku di sini akan menjadi moderator dari Podko atau Podcast Poko. Nah, kita langsung sambut aja yuk, nggak usah berlama-lama lagi, Kak Tias. Halo Kak Tias. Hai Maya, seneng banget nih hadir di podcastnya Poko, keren banget loh. Oke, makasih loh Kak udah berkesempatan untuk mewawancarai Kak Tias nih, keren banget nih Kak Tiasnya. Jadi yang pertama aku pengen nanya-nanya dikit sih, tapi sebelum kita ke pertanyaan mungkin Kakak bisa perkenalan dulu nih. Oke, semuanya halo, nama aku Tias Yunia. Mungkin teman-teman lebih kenal aku dari TikTok ya, karena aku konten kreator edukasi yang membagikan tentang perkuliahan, entah itu self development dan tentang skripsi lah, intinya tentang edukasi. Jadi buat kalian yang pengen tahu aku tentang lebih lanjut, mungkin kalian bisa follow TikTok aku @tiasyunia hanya 3. Wih, keren banget nih. Aku follower setianya Kak Tias loh, tiap kali konten nih Makasih kayaknya loh. muncul ke FYP terus nih. Nah, Makasih loh. iya, bener-bener. Nah, selain TikTok nih, Kak, ngomong-ngomong kesibukan Kak Tias apa lagi nih, kalau boleh tahu? Oke. Jadi, kesibukan aku kan baru lulus S2 tahun kemarin di 2021. Terus aku mulai kerja, enggak sih sebenarnya kerja udah pas tamat S1 kemarin. Jadi sekarang kesibukannya karena kuliah udah kelar, jadi sibuk kerja aja sih, sama ngembangin TikTok aku dan juga YouTube aku. Wih, keren banget tuh. Kalau boleh tahu YouTube-nya apa nih, Kak? Mungkin teman-teman di sini mau pada subscribe nih. Kalau YouTube-nya sama kok, IG, YouTube, TikTok, Tias Yunia hanya 3. Ini keren banget nih, Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kesibukan nih, Kak. Kayaknya tadi Kakak sibuk banget nih, udah kerja, terus tadi kemarin juga udah sempat cerita tentang lulus nih dari S2, terus juga Kakak lagi managing TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Pasti kan Kakak sibuk banget nih. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih cara Kak Tias untuk memanajemen waktu? Kalau dari aku pribadi, memanajemen waktu itu tergantung kitanya gimana. Jadi jujur aja ya waktu kemarin aku kerja kan, kerja sama kuliah itu susah. Teman-teman di sini pasti ngerti ya, kalau misalnya kita bagi fokus kedua hal itu susah banget. Jadi kadang aku lagi handle klien, aku juga harus bimbingan setelah itu dan kejar-kejaran. Kalau dari aku pribadi, aku tuh selalu bikin kayak to-do list. Jadi hari ini aku mau kerjain ini, aku mau meeting sama klien ini, aku juga harus bimbingan jam segini kayak gitu. Jadi tergantung kitanya dari dirinya kita aja. Apalagi kemarin aku juga ceritain setelah aku lulus S2. Nah, setelah lulus S2 itu aku baru ngembangin TikTok karena TikTok lagi rame kan setelah aku lulus S2. Itu aku bangun jam 5 pagi untuk prepare bikin video karena aku ke kantor itu jam 8 dan nggak boleh telat. Jadi aku makanya kadang-kadang orang bilang kayak gini ya, aku pengen deh jadi konten kreator tapi aku nggak punya waktu. Jadi aku bener-bener nggak bisa terima hal-hal kayak gitu karena tergantung kitanya. Kalau misalnya kitanya emang mampu untuk memanajemen, aku pulang jam 7 malam loh, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, tapi aku bisa managing TikTok aku. Jadi nggak ada alasan, tergantung diri kita sendiri. Wih, keren banget nih Kak Tias. Kayaknya bisa jadi panutan nih. Soalnya aku kalau mau konten tuh mager banget gitu bawaannya, Iya. kayak nggak ada waktu gitu. Iya bener banget nih. Karena kan aku juga nih pengennya jadi seleb TikTok gitu ya. Tapi gagal terus nih, kena kerjaan, kena juga Nah, iya. kehidupan perkuliahan gitu. Nanti keren banget sih ini Kak Tias. Pinter-pinter kita aja sih sebenarnya ngaturnya, heeh. Bener bener. Tapi nih ya Kak, ngomong-ngomong tentang konten, terus tentang masih menjadi mahasiswa nih, aku sebagai mahasiswa yang bekerja dan mencoba membuat konten tapi walaupun tidak jadi gitu ya, itu kayaknya susah banget nih untuk, stay healthy gitu. Karena kan bangun pagi seperti yang tadi Kak Tia sudah utarakan sebelumnya ya, jam 5 pagi, terus langsung, bikin konten, terus habis itu kerja dan sebagainya. Itu gimana sih, Kak, biar Kak Tias tuh tetap fit gitu dari kan kita juga harus menjaga kesehatan nih. Kalau aku tuh dulu sempet banget, kerja sambil kuliah, tapi kelemahan aku tuh
kurang bisa mengatur waktu gitu, Kak. Jadi tuh jam 12 malam baru tidur, terus kecapean, Kak, jadinya. Kalau Kakak sendiri gimana tuh biar tetap sehat Mhm. walaupun punya banyak kesibukan? Jadi kalau aku pribadi, aku paling takut sama yang namanya sakit. Karena aku terikat kontrak banyak kan. Jadi kalau misalnya aku sakit, otomatis semuanya bakal ke-delay. Kerjaan aku ke-delay, konten aku ke-delay, dan waktu kuliah, apalagi kuliah juga pasti bakal ke-delay. Jadi sebisa mungkin aku lebih baik mencegah, kecuali karena situasional gitu. Misalnya kita habis hujan-hujanan, kan kita nggak bisa ya mencegah itu. Tapi kalau bisa, aku pribadi ingat sarapan sih. Soalnya aku punya aku waktu kuliah sambil kerja itu terserang mah gitu loh. Jadi aku usahain sebelum aku berangkat dari rumah, aku udah sarapan. Terus kalau olahraga jujur aja nih, aku juga nggak terlalu yang olahraga karena nggak ada waktu. Tapi ini nggak patut dicontoh ya buat teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian punya spare waktu gitu sehari itu misalnya 10 menit aja lah gitu stretching gitu, kayak itu bagus sih. Jadi kalau dari aku yang penting apa yang kalian makan itu sehat aja dulu. Kalau bisa minum sih yang utama, karena biasanya orang yang bekerja, orang yang sibuk gitu, minumnya tuh biasanya kurang. Aku aja sampai sekarang tuh masih kadang baru ingat malam-malam, iya lo lupa minum, baru minum malam-malam kayak gitu. Jadi lebih apa yang dimakan aja sih, soalnya untuk olahraga pasti agak sulit ya cari waktunya. Kalau bisa Iya. weekend sih. Oh gitu, Kak. Ih, tapi bagus banget nih tips dari Kak Tias nih untuk selalu minum, karena Iya, dari dulu juga kita di sekolah diajarin gitu ya buat selalu minum 2 liter iya, ya, keren banget betul, nih. betul. Banyak banget remaja-remaja tuh yang nggak mempedulikan minum, kan ginjal ya, kasihan ya. Hmm. Iya bener banget nih, Kak, apalagi sekarang juga banyak penyakit-penyakit yang lebih Yes, berbahaya gitu ya yes, sekarang, kayaknya benar. Dan banyak kalau banget bisa juga medisnya. teman-teman minum vitamin ya, kalau misalnya udah tahu hari ini mau dari pagi sampai malam itu mending minum vitamin, tapi kalau misalnya lagi santai nggak usah, kan kasihan diforsir dirinya kayak gitu. Iya bener banget nih, kayaknya Kak Tias nih sangat sehat ya hidupnya ya. Karena aku takut banget sakit, kalau aku sakit banyak banget kerjaan terkendala. Itu guys, buat kalian yang mau tips untuk sehat, harus takut sakit. Bener, Biar bener, bener. bener banget nih. Nah, selain physical health nih ya, biar nggak jadi remaja jompo seperti saya nih, mungkin Sama. kita harus sekarang tuh lagi rame nih, untuk menjaga mental health. Pasti Kak Tias juga tahu dong caranya. Kalau menurut Kak Tias gimana sih cara menjaga mental health agar tetap, kita tuh nggak stres dan sebagainya? Kalau aku pribadi jujur ini, ada pernah yang tanya di DM aku, "Kak Tias kelihatannya sibuk banget, tapi kok kelihatannya selalu happy," kayak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, guys. Aku tuh malam-malam masih, sering nangis kayak gitu kan, aduh capek, kayak gitu-gitu. Cuman dari aku pribadi, aku nggak mau nyimpen itu sendiri, aku lebih better aku cerita aja ke orang, entah itu orangnya dengerin atau enggak, yang penting aku kasih tahu kalau misalnya aku lagi capek, aku lagi sedih, dan jujur aja aku nggak terlalu deket sama orang tua gitu. Jadi aku lebih prefer mungkin cerita ke pacar aku, kayak gitu-gitulah. Kalau dari aku pribadi mending kalian cerita deh kalau misalnya kalian deket sama papa, sama mama, kalian cerita sama mereka atau sama sahabat atau sama pacar kalian. Jangan jangan pernah mendem sendiri karena itu tingkat stresnya bakal meningkat terus-menerus. Oh iya bener banget nih Kak, aku juga sering banget nih cerita ke teman-teman, tapi bedanya kalau Kak Tias punya pacar, ini tidak punya gitu ya. Kayak teman-teman di Tolong sini dong yang menonton video ini, tolong ya, cannot relate ya, tapi tolong bener banget kasih. tapi bener banget nih kata Kak Tias ya, kayaknya kita harus, tetap maintain mental health Yes, kita dengan cerita gitu ya, benar, bener heeh. banget. Karena, dengan cerita kita ada beban yang bisa lebih lega gitu ya nggak sih, Kak? Sama lagi satu sih menurut aku ya, kayak aku juga orangnya kan overthinking-an, kadang-kadang juga dikit-dikit mikir negatif. Misalnya orang, cemberut dikit aku langsung kepikiran kayak gitu. Jadi lebih baik kalian lepaskan deh energi-energi kayak gitu dan lebih mikir positif aja. Itu pasti mental kalian kejaga banget sih kalau udah kayak gitu. Bener banget nih, Kak. Ini buat cewek-cewek nih ya yang Iya. suka overthinking ya, termasuk saya kayaknya nih. Kayaknya kalian harus melepaskan itu semua, bener kata Kak Tias nih. Nah, oh iya Kak, selain mental health nih, kayaknya aku tadi tertarik dengan TikTok
TikTok nih, Kak. Aku kan lagi pengen banget nih jadi seleb TikTok. Ayo follow TikTok Maya ya. Biarin. Oh, promosi, enggak gitu. Untuk TikTok nih, kalau Kakak ngomongin TikTok pasti ada yang namanya penyampaian, terus komunikasi, pasti juga untuk ke audiens itu perlu yang namanya communication skill nih. Nah, menurut Katia sendiri, seberapa penting sih communication skill itu? Kalau dari aku pribadi, dari awal pembentukan TikTok yang bikin viral itu sebenarnya kan gimana cara aku menyampaikan ke audiens. Kalau sebenarnya tips-tips yang aku kasih itu sebenarnya tipsnya ya simple banget. Cuman karena penyampaianku mungkin terlihat bagus, jadi orang tuh wah keren nih, wah ini tipsnya bagus nih kayak gitu. Dan seberapa penting mungkin teman-teman bisa ketahui aku adalah seorang pengacara muda dan otomatis aku juga harus bisa untuk communication skill ya karena setiap hari ketemu klien, setiap hari berhubungan dengan orang-orang penting, dan ya jadinya terbiasa sih, karena mahasiswa hukum juga, tapi aku nggak menutup kalau misalnya teman-teman yang lain, fakultas lain, ayo dong, communication skill itu adalah hal yang penting, hal yang harus kita bentuk bahkan dari kita masih sekolah loh, bukan dari masih kuliah, kayak gitu. Iya, bener banget deh, Kak. Apalagi sekarang penting banget ya kayaknya kemana-mana kita harus berkomunikasi nih. Terus juga apalagi kalau misalnya sekolah nih, mungkin kita bisa belajar dari ngomong di depan umum, di depan kelas, Yes. di depan presentasi gitu kali ya, Kak. Nah, Yap, betul banget. tapi ya, Kak, aku tuh kadang suka punya masalah nih terkait speaking aku atau public speaking atau komunikasi aku nih. Kadang tuh aku ngerasa grogi gitu, Kak. Menurut Kak Tias gimana sih cara kita mengurangi rasa grogi yang ditimbulkan gitu? Kalau aku pribadi, grogi itu bahkan sekarang nih, sekarang lagi ngobrol gitu di podcastnya Poko, aku grogi banget jujur. Cuman lebih ke gimana ya, makanya aku tuh setiap ngomong itu lebih dijaga intonasinya, lebih kayak kita tuh kasih spare waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Kadang ada loh Maya, orang yang ngobrol itu cepet banget. Jadi kalau misalnya kita cepet banget ngobrol, kadang arah obrolannya itu nggak terarah. Jadi lebih baik kalian pelan aja, misalnya makasih Maya pertanyaannya, tapi sembari kamu ngomong kayak gitu, sebenarnya otak kamu tuh udah mikir mau jawab apa ya, kayak gitu-gitu. Jadi tipsnya kayak gitu aja sih, intonasi penting banget dijaga. Bener banget sih. Aku setuju banget tuh sama yang di bagian intonasi gitu ya. Karena kan kayak kita sebagai orang yang berbicara gitu, terutama di depan umum, kayaknya kurang gitu. Kalau misalnya intonasi kita datar aja Yes, gitu ya nggak sih, benar Kak? benar banget. Dan kayaknya tips Katias itu yang terima kasih terus sambil mikir itu bisa banget aku Iya implementasikan nih dan iya. teman-teman Poko nih pasti juga harus mengimplementasikan karena itu tips yang baru juga sih sebenarnya buat aku. Kalau misalnya ngeblank nih Kak, gimana? Kadang tuh aku udah nyiapin satu kalimat, terus habis itu nyampe di depan kelas kayak bingung gitu mau ngomong apa. Nah, Kakak ada saran nggak nih? Kalau aku, waktu aku kuliah S1, aku kan kebiasa nge-MC ya. Jadi pernah ada satu momen, waktu itu, kita ngundang Pak Jarot, dan beberapa orang penting lainnya gitu, di depan ribuan audiens, itu aku nge-MC waktu itu. Nah, aku sempat salah pengucapan pas manggil, ada yang menang lomba gitu. Itu langsung ngeblank, jujur langsung ngeblank, cuman aku tuh langsung sadar dan aku bilang, "Mohon maaf saya ulangi," kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu yang memang, ada di posisi yang kamu mau jelasin tapi tiba-tiba, kayak gitu-gitu, mending kamu bilang deh, "Mohon maaf saya ulangi," kayak gitu. Jadi, audiens pun tanpa dia ngerasa tersinggung atau gimana, kan namanya human error ya, kayak semua orang bisa bikin salah. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian ngeblank gitu depan kelas, it's okay, tapi cepetan deh sadar, cepetan deh berpikir kalau misalnya kalian tuh lagi di depan audiens, di depan orang banyak, kayak gitu. Iya bener banget sih Kak, kadang juga aku kalau misalnya nge-MC gitu ya, di depan udah megang gitu, udah jelas-jelas ada tulisannya, tapi Iya. tiba-tiba bisa ngeblank gitu ya. Kayaknya itu tips yang sangat bagus juga nih buat teman-teman di rumah nih untuk, berlatih nih dari sekarang gitu. Gimana Yes. sih caranya mengantisipasi selain kita belajar untuk berbicara gitu ya di depan umum atau kita juga, melatih
berbicara communication skill dengan orang, kita juga harus tahu nih gimana sih cara mengantisipasi hal-hal kejadian tidak terduga gitu ya, Kak. Ya, bener banget. Karena human error tuh pasti ada kalau misalnya kita public speaking. Setuju banget tuh, kayaknya harus teman-teman catat nih ya semuanya biar kita bisa sama-sama belajar nih. Nah, selanjutnya nih Kak, aku punya pertanyaan lagi. Kan Kakak pasti udah pernah ketemu orang-orang penting ya, kayak tadi Pak Jarot dan ribuan audiens yang keren banget nih pastinya. Nah, menurut Kakak penting nggak sih kalau kita itu mengubah tone atau cara bicara kita ke beberapa orang, misalnya ke Pak Jarot berbeda atau ke teman berbeda gitu. Seberapa penting sih itu, Kak? Kalau aku pribadi, aku nggak mengklasifikasikan itu berdasarkan jabatan. Kalau aku pribadi, aku lebih mengklasifikasikan itu tuh dari usia. Jadi kalau misalnya memang beliau-beliau atau bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih besar daripada kita, biasanya intonasinya tuh aku rendahin. Terima kasih Bapak udah hadir di undangan kali ini gitu. Tapi kalau misalnya dia memang sepantaran atau lebih kecil, as a friend aja gitu. Terima kasih ya udah datang kayak gitu-gitu. Jadi bukan berdasarkan golongan-golongan tertentu, tapi aku lebih suka berdasarkan usia. Jadi misalnya maaf ya, pekerjaannya apa gitu, kita juga nggak boleh intonasinya kan baru dia gini, kita gini. Jadi jangan nilai dari gitunya lah, nilai dah dari usianya. Karena kita orang Indonesia itu sopan santunnya diutamakan banget. Setuju banget nih, Kak. Keren banget nih. Setuju banget. Aku juga lagi mengembangkan gitu ya, biar kita tuh bisa lebih sopan santun gitu ke orang lain. Ini perlu teman-teman catat juga nih, karena kita kan juga orang Indonesia nih, benar kata Kak Tias, kita harus dimanapun kita berada, kita harus menjunjung norma-norma, apalagi sopan santun gitu. Nah, Betul. ngomong-ngomong tentang bahasa nih ya Kak, intonasi dan sebagainya, seberapa penting sih intonasi, tata bahasa, dan juga gestur tubuh dalam menyampaikan suatu hal gitu? Menurut aku ini tuh penting banget. Pertama, intonasi kayak yang udah aku jelasin tadi, orang itu bakal ngerasa segan kalau misalnya intonasi kita bagus. Yang kedua tuh gestur. Kadang gini ya, misalnya ada cowok gitu, mau ngobrol sama kita. Mungkin niatnya dia itu ngobrol baik gitu ya, mau temenan. Oke, kalau misalnya dia mau temenan kan kita terima. Tapi kadang beberapa orang tuh membuat gestur yang bikin kita tuh salah paham. Misalnya dia gesturnya misalnya dia niatnya baik tapi gesturnya kayak genit, itu kan kita langsung sebagai orang yang diajak berbicara kayak ngerasa nggak nyaman. Apalagi aku kan ketemu klien. Kalau misalnya klien aku ngerasa nggak nyaman, itu udah pasti nggak deal dong, pasti kontrak udah batal kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku membuat siapapun yang aku ajak bicara, dia nyaman dengan aku, entah penyampaianku, intonasiku, dan harus jelas juga. Jadi gestur itu kadang orang abaiin ya. Misalnya orang pinter ngomong tapi gesturnya udah aneh, itu menurut aku bakal sedikit kurang dan harus ditingkatin sih. Jadi gestur tuh penting banget biar orang lain itu nggak salah paham sama kita. Iya, benar banget nih. Gestur tuh penting banget ya, Kak. Seperti yang Kakak Tias utarakan tadi, biar kita tuh pertama nggak salah paham. Kedua juga, itu menurut aku nih ya, Kak, itu juga membantu kita menyampaikan sesuatu gitu ya nggak sih, Yap, Kak? yap, bener. Nah, iya bener banget. Nah, jadi buat teman-teman semua nih ya, selain teman-teman belajar gimana caranya berkomunikasi dengan orang lain ya, mungkin teman-teman bisa mulai nih latihan untuk menggunakan body language atau gestur sesuai dengan penggunaannya pastinya. Bener banget. Oke, nah mungkin Kak Tias nih ada tips and trick atau cara gitu untuk meningkatkan communication skill, Kak. Kalau aku pribadi ini juga sering banget ya ditanya, "Kak, aku pengen dong bisa, communication skill kayak Kakak," gitu. Kalau misalnya kamu cuman tanyain caranya, tapi kamu nggak pernah mencoba dan kamu cuman tinggal di zona nyaman kamu juga nggak bakal bisa berkembang. Ini aku cerita ya, Maya, dulu aku SMA, aku punya jerawat. Jerawat aku banyak gitu loh, Mai, semuka. Dan aku menutup diri gitu loh dari pertemanan karena merasa kayak, "Duh, orang-orang kalau ngomong sama aku malah ngelihat ke muka aku," gitu. Nggak nyaman gitu lah kalau kita ngobrol sama orang. Nah, setelah kuliah, kalau misalnya aku tetap kayak gitu kan aku nggak bakal berkembang dong sampai kapan pun. Ya udahlah,
meskipun aku kayak gini muka aku, ya udah aku mau aku mau terus-terusan coba. Bahkan ada satu kesempatan yang tadi tuh kayak seminar yang ngundang Pak Jarot itu, sebenarnya ada tiga orang yang jadi calon MC gitu, dan semuanya cantik-cantik banget, bunga-bunga kampus gitulah. Sedangkan aku apa sih kayak gitu. Tapi ternyata setelah diseleksi yang terpilih adalah aku kayak gitu loh. Jadi jangan pernah bilang dia mah good looking makanya bisa dapetin kesempatan. Enggak, kalau menurut aku itu enggak, karena yang paling pertama itu adalah skill kalian. Misalnya kalian cantik itu adalah bonus menurut aku. Jadi jangan pernah minder teman-teman. Fokus kalian, jangan pernah minder kalau misalnya kalian nggak good looking, kalian nggak mau maju. Masih banyak banget teman-teman yang biasa aja tapi menginspirasi kayak gitu. Bener banget, setuju banget sih. Ini aku juga dulu paling nggak pede nih kalau disuruh berbicara gitu di depan umum, kayak, kok ini MC-nya cantik banget, itu MC-nya cantik banget, gitu nggak sih, Kak? Ya, bener-bener. Jadi mungkin teman-teman bisa nih, mengembangkan skill aja itu. Jadi untuk cantik dan ganteng itu bonus aja nih, bener kata Kak Tias tuh. Jadi teman-teman bisa dari sekarang nih, mungkin kalau emang teman-teman berniat nih untuk jadi MC sekeren Kak Tias gini, mungkin bisa mulai latihan nih. Jadi untuk urusan good looking, apalah itu belakangan, ya nggak sih, Kak? Privilege yang kayak gitu udah deh, buang aja, jangan ditanam dalam diri. Kalau gitu kan nggak berkembang dong, stuck dong. Bener banget nih, Kak. Tapi ngomong-ngomong tentang privilege, menurut Kak Tias, beauty privilege itu beneran ada nggak sih? Kalau apalagi untuk TikTok nih ya, kayaknya tuh sering banget tuh muncul di FYP itu, tentang itu. Jujur aja awal aku bikin TikTok itu teman-teman aku pada nanya, kenapa sih bikin TikTok? Bahkan pacar aku sendiri itu nggak main TikTok, yang dimana dia tuh TikTok itu aplikasi joget-joget nggak sih? Yang dia nanya kayak gitu, saking nggak tahunya TikTok tuh apa. Dan jujur untuk menjadi seorang konten kreator edukasi di aplikasi TikTok itu susah banget berkembangnya, susah banget naiknya. Dan aku ngerasa juga setahun ini aku grow TikTok aku itu susah banget. Dan ternyata semakin lama semakin mudah. Dan menurut aku beauty privilege itu emang ada, tapi aku nggak mau membatasi diri aku dengan privilege seperti itu. Kita, mereka yang joget-joget ya mereka yang joget-joget gitu. Semua punya pasarnya masing-masing kayak gitu. Rezeki udah ada yang ngatur deh. Bener banget nih, Kak. Berarti Kak Tias nih tipikal yang menembus boundaries gitu ya, yang benar-benar berani untuk mencoba hal baru walaupun Yes. pacar Kak Tias mungkin bingung ya, ini TikTok apaan sih ya? Gitu ya. Awal-awal ditentang juga sih, Oh, kayak ditentang bener. juga bahkan. Iya, kayak beneran itu kamu nggak macem-macem di TikTok kayak gitu. Awalnya gitu, tapi setelah dia juga ngeliat kan, setelah aku juga share ke IG juga konten aku kayak gimana, ya udah akhirnya menerima. Orang tua juga nge-support lah sekarang, makanya ngembangin ke YouTube juga sekarang. Oh gitu, Kak. Tapi nih ngomong-ngomong tuh cepet banget ya Kakak ini untuk 1 tahun 100.000 lebih followers tuh kayaknya benar-benar manjur banget nih kayaknya untuk berkomunikasi dengan audiens nih. Kalau aku pribadi, orang kan mandangnya kayak gitu ya, Maya, kayak, wih cepet ya, langsung naik ke 100, sekarang udah 180.000 lebih kayak gitu. Cuman kayak tadi yang pertama banget aku bilang, perjuangannya nggak gampang. Aku bangun jam 5 pagi, take video jam setengah 7, pokoknya kalau matahari udah turun tuh aku baru take video, karena kan like-nya bagus kayak gitu ya. Jadi itu yang nggak orang-orang tahu mah cuman ngelihat dari, wah dia tiktokers, followersnya segitu. Cuman perjuangan di balik itu kan mereka nggak tahu gimana susahnya. Aku juga, misalnya aku take video, Maya pasti kan sering take video gitu ya. Hai, nah. Setelah take video tuh aku kayak, oh, aku capek, aku pengen istirahat kayak gitu. Itu yang orang-orang nggak tahu sih. Gitu Kak, berarti ini balik lagi ke manajemen waktunya Kak Yes. Tias nih ya, yang bagus banget nih, kayaknya keren banget nih. Jadi terinspirasi gitu ya buat aku yang males bikin konten nih, kayak pengen punya followers 500 juta gitu, tapi tidak pernah membuat konten gitu kan sama aja ya kayaknya. Amin, omongan adalah Amin doa. banget ya. Oke, mungkin tadi kan Katia sempat mention juga nih barusan nih tentang susahnya bangun jam 5 pagi, terus kayak harus bikin konten dan sebagainya. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal mungkin ya. Seberapa penting sih
manajemen waktu itu dan sejak kapan kita tuh harus memanage waktu kita gitu. Kan tadi juga Katia sudah sempat mention manajemen waktu yang sangat rumit ya sepertinya, karena saya remaja yang cukup padat juga jadwalnya gitu, Kak. Kalau menurut aku penting banget ya, apalagi kalian sebagai mahasiswa, apalagi Maya sempat kerja kayak gitu-gitu, menurut aku penting banget. Kayak hari ini aku kan chat Maya ya, kayak aku inget soalnya mau ada podcast gitu. Jadi kita tuh setiap hari mau berangkat tuh kita udah harus inget, oh kita jam segini ini, jam segini ini, jam segini ini. Jadi ketika kalian udah di jam-jam tertentu, kalian bisa manajemen. Misalnya Maya ternyata aku masih ada klien, jadi kita undur bisa nggak kayak gitu-gitu, biar gimana dalam sehari semua yang kalian rencanakan itu jadi. Nah biasanya orang-orang itu apalagi yang lagi bikin skripsi ya, udah nih bikin besok mau kerjain bab 1, tapi tiba-tiba mager ya, kayak gitu susah sih. Kalian nanti tuh ketika kalian kerja kan bakal sibuk banget. Kalau misalnya nggak dari sekarang kalian berusaha manajemen waktu kalian, ntar kalian kerja cuma di satu kerjaan aja. Jujur aja aku ngerasa aku nggak cuma di satu kerjaan, karena selain kerjaan di kantor aku juga kerja di TikTok dan yang lain-lainnya kan, belum lagi kerja sama endorse dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian mau sumber penghasilan kalian banyak ya kalian harus bisa manajemen waktu kalian. Wih, bener banget nih, Kak. Ini buat teman-teman ya, dengerin ya, yang buat nunda-nunda skripsi nih, tolong dikerjakan sekarang, catat ya. Tolong Jangan dikerjakan. mengeluh di kolom komennya Tias, capek Tias bacanya. Bener banget nih, kayaknya banyak banget nih, Pak capek skripsi. Iya Bener nih. kan? Oke, nah tadi banyak banget ya tips untuk memanajemen waktu juga dari Katias. Mungkin nih akhir kata nih ya, ini pertanyaan bukan terakhir sih sebenarnya, mau terakhir nih dari aku ke Katias nih. Gimana sih cara kita nih ya, tips and trick dari Katias, khusus dari Katias untuk penonton setiap Podco ini, gimana cara kita untuk memanajemen waktu? Yang pertama itu kalian juga harus niat. Kalau misalnya kadang orang kan to-do list, bahkan ada penelitian terbaru to-do list itu udah nggak berguna. Menurut aku sedikit iya sih relate sih sama kenyataan yang ada, karena aku jujur ada di papan di sana, aku bikin to-do list tapi kadang-kadang nggak jalan sesuai kayak gitu. Jadi lebih ke bangun kalian setiap pagi, terus kalian bilang sama diri sendiri, oh hari ini aku mau ini. Kalau aku ya jujur pribadi kayak, ya Tuhan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi selain aku merencanakan, aku juga serahin ke Tuhan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu juga kalian juga harus, kalau aku biasanya, apalagi kan aku kerja sama Mama Poko nih, biasanya upload di jam tertentu tuh aku bikinin kayak alarmnya, oh jam segini udah harus upload nih setengah jam sebelumnya. Jadi kita ingat kayak gitu. Misalnya kalian mau ngerjain bab 1 kalian atau kalian ada kerjaan apa, itu pasang aja alarm, itu penting banget. Soalnya kalau enggak, kadang-kadang kita benar-benar lupa deh kalau misalnya enggak masang alarm. Gitu aja sih sebenarnya, simpel kalau misalnya kalian niat. Oke, Kak Tias. Nah, terima kasih banget loh, Kak. Ini banyak banget insight yang bisa didapatkan oleh teman-teman di rumah nih ya. Termasuk buat aku juga nih, kayaknya banyak banget nih insight baru yang tidak bisa didapatkan di luaran sana nih, Kak. Jadi buat teman-teman ya, sangat beruntung nih kita kali ini kedatangan bintang tamu spesial yang keren banget soalnya ya. Aku mau nambahin boleh nggak? Boleh banget nih, Nah, Kak. kita juga kan hidup di zaman teknologi gitu ya. Jadi tentang manajemen waktu ini masih berhubungan sih. Kadang-kadang ada orang yang sudah lulus kuliah tapi nggak punya skill apa-apa nih, Mai. Kayak ngerasa gimana ya, sedari dulu kamu ngapain? Nah, mereka itu bilang kayak, ya soalnya aku nggak ada yang ngajarin, Kak. Come on, zaman sekarang webinar gratis ada di mana-mana. Kalian follow Poko, guys. Poko sering banget ada webinar, itu harganya cuma 10 ribuan dan kalian bisa dapat insight yang bagus banget. Belum lagi mereka punya buku yang yaudah kalian tinggal beli. Aku kemarin juga sempat kan ada bukunya Poko dan di dalamnya tuh banyak banget hal yang menarik sih menurut aku. Jadi beli bukunya Poko, guys. Bener banget nih. Makasih banget loh, Kak, udah promosi nih ya. Ini bener banget nih kata-kata. Soalnya menurut aku bukan karena promo ya, kayak insight yang Poko kasih itu emang benar-benar bagus kalau misalnya kalian emang mau berkembang kayak gitu.
Bener banget nih teman-teman, tolong dicatat ya teman-teman nih, bagus banget nih, tips dari Kak Tias. Banyak banget webinar gratis, banyak banget webinar yang murah cuma kayak 10.000, apalagi webinar di workshop Poko nih ya, untuk dari pembicara-pembicaranya juga udah keren banget. Jadi buat Ya. apa gitu teman-teman mengeluh, gimana Iya, sih? bener banget, setuju. Benar, setuju banget, Kak. Nah, itu buat teman-teman tolong dicatat ya, baik-baik di dalam sebuah kertas kita harus bisa proaktif gitu ya. Jadi bisa jangan nunggu diajarin, tetapi kita yang mencari nih teman-teman. Kan banyak nih jalurnya, banyak jalan menuju Roma ya nggak sih, Kak? Selain selain Betul. diajarin selain diajarin kita bisa mencari sendiri gitu nih teman-teman. Nah, benar banget. Nah, mungkin Katia sebelum kita say bye-bye untuk teman-teman yang ada di rumah nih, ada nggak nih kata-kata terakhir atau kata-kata mutiara dari Katia? Kalau dari aku pribadi, teman-teman di sini sekalian, sebelum kalian menyesal nantinya, jangan pernah bilang kayak, aku nggak mau teman-teman di sini tuh bilang setelah lulus, Kak, aku nggak dapat kerjaan karena aku nggak punya skill. Kalian kuliah selama 4 tahun, SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, SD 6 tahun, kalian ngapain? Kalian masa mainan doang sampai nggak pernah ngasah skill. Jadi aku nggak mau teman-teman di sini sampai nyesel kemudian hari. Aku nggak mau. Aku pengen denger followers aku, sahabat-sahabat Koko itu levelnya udah tinggi lah gitu lah, sukses lah semuanya. Wah, bener banget nih. Makasih, Kak, udah ngasih kata-kata mutiara penyemangat buat kita. Nah, mungkin untuk Potko kali ini segitu aja ya teman-teman. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada Kak Tias. Terima kasih Kak Tias sudah menjadi bintang tamu spektakuler pada hari ini. Terima kasih atas Makasih juga insight-insight Maya. barunya. Iya, sama-sama Kak Tias. Nah, buat Sobat Poko di rumah, jangan lupa untuk mengimplementasikan tips-tips dari Kak Tias nih, karena benar banget yang dikatakan Kak Tias, mulai dari manajemen waktu, manajemen diri, dan juga communication skill. Jadi, mungkin ini sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih untuk Katia sekali lagi. Dan kepada teman-teman Poko di rumah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.